Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hanya testing ya. Maaf juga tidak menampilkan videonya. Oke, langsung saya mulai ya. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di forum diskusi tryout uji kompetensi kali ini. Senang rasanya saya ada di forum ini, bertemu dengan teman-teman semua, walaupun virtual. Para pejuang STR, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Untuk teman-teman semua, semangat. Semoga dengan saya men-sharing ilmu dan soal tryout serta jawaban dan pembahasannya, teman-teman semua diberi kemudahan juga untuk dapat lulus uji kompetensi nanti. Oke, pada kesempatan kali ini nanti saya mau berbagi 180 soal, ada jawaban dan pembahasannya juga. Nanti di sesi terakhir ada sesi diskusi. Nah, untuk melancarkan diskusi kita di forum ini, nanti saya minta teman-teman untuk mute-kan suaranya dulu ketika saya presentasi. Nah, kalau sudah sesi diskusi, teman-teman boleh aktifkan suaranya kembali. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan forum kita malam ini diberi kelancaran, dijauhi dari segala kesusahan, baik dari segi teknis maupun jaringan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelum kita mulai, saya kenalkan diri terlebih dahulu, karena nggak kenal maka nggak sayang. Nama saya Sylvia Agustin, bisa dipanggil Selvi. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Oke, sebelum kita mulai juga, saya harap teman-teman semua menyiapkan kertas atau buku dan pulpennya di depan teman-teman. Jadi nanti saya akan menampilkan satu soal. Setelah saya bacakan pertanyaan dan soal vignetnya, teman-teman semua buat apa jawaban yang paling tepat bagi teman-teman. Setelah itu, saya sebutkan kuncinya dan masuk ke sesi pembahasan. Oke, mungkin langsung saja ya. Oke, nanti saya share bentuk soalnya. Oke. Mungkin saya skip langsung ke bentuk soalnya. Ini kurang lebih presentasinya seperti ini. Beberapa sebelum soal nanti saya terangkan dulu gimana sistem uji kompetensi di tahun ini. Karena ini latihan mungkin saya cepatnya kali ya. Oke, soal pertama. Baca pertanyaan dulu. Untuk mempermudah teman-teman memanfaatkan waktu satu soal 60 detik, gunakan cara baca cepat, namun dengan analisa yang tepat. Caranya, baca dulu pertanyaannya, baru soal vignette atau soal kasusnya. Oke, kita mulai ya. Berapakah tafsiran berat badan janin ibu pada kasus di atas? Baru kita baca soal vignette-nya. Ingat, dalam baca soal vignette dengan sekian kata, cara membaca cepat, teman-teman cukup ketahui apa bagian penting dari kasusnya. Contohnya, seorang perempuan usia 22 tahun, hamil anak kedua, mungkin ini langkahi dulu gitu. Lihat apa yang bagian inti dari kasusnya. Misalnya, usia kehamilan 9 bulan, ke klinik bersalin untuk ANC. Ibu menyatakan khawatir tentang berat badan janin yang dilahirkan, karena anak pertamanya lahir dengan berat badan 4 kg. Nah, sepembusuhan janinnya tunggal, hidup, intrauteri, letak membujur, punggung kanan, presentasi kepala, tangannya sejajar, TF-nya 30. Ingat yang ditanya itu berat badan janin. Sewaktu teman-teman sudah melihat apa pertanyaannya, fokuskan bagian inti. Biasanya bagian inti itu terletak di bagian akhir-akhir. Kalau nggak awal, kalau nggak akhir gitu. Udah, karena tangannya sejajar, TF-nya 30, teman-teman harus mikir gitu. Nah, untuk soal pertanyaan nomor 1 ini, langsung teman-teman jawab ya. Pilihannya ada A, 2.500 gram, 2745, 2790, 2480, 2945. Oke, jawab. Saya kasih waktu 1 menit, karena ini hitungan. Di soal pertama saya kasih
hitungan karena ini memacu adrenalin teman-teman semua. Oke, dalam waktu 1 menit nanti saya lihatkan kuncinya dan pembahasannya juga. Oke, 5 menit berlalu. Oke, untuk jawabannya adalah C, 2790. Kenapa 2790? Gini, cara carinya gini. Saya akan share. Bentar ya. Nah, kita tahu di soal tadi diketahui TFU-nya itu adalah 30 cm. Bentar ya. TFU-nya 30 cm. Sedangkan kepalanya sudah sejajar. Ingat, ada 3 pola. Yang pertama ada konvergen, teman-teman masih ingat? Ada vergen. Yang ketiga ada divergen. Konvergen. Konvergen itu biasanya kepala belum masuk PAP. Belum masuk PAP. Kalau belum masuk PAP itu biasanya dikurangi 13. Sedangkan vergen, kepala sejajar dengan PAP. Nah, rumusnya itu dikurangi 12. Sedangkan divergen itu kepala sudah masuk masuk PAP. Sudah masuk PAP. Nah, rumusnya dikurang dengan 11. Makanya TFU sama dengan yang ditanya tinggi fundus ya. Ingat itu. Yang ditanya itu tinggi tafsiran berat badan janin bukan TFU. Maaf. Nah, TBBJ itu rumusnya TFU dikurang berapa? Tadi kan kepalanya masih sejajar dengan PAP. Otomatis TFU dikurang 12 dikali 155 gram. 155 ini adalah ketetapan. Nah, TFU-nya berapa? TFU-nya 30 dikurang 12. Tulisannya kurang rapi. Karena ini udah ya. Malam mungkin kurang fokus. Diusahakan tulisannya nanti insya Allah rapi. Maaf sebelumnya. Oke, 30 kurang 12. Ini 30 ini dalam sentimeter ya. 30 dikurang 12 berapa? 8 ya. 8 dikali 155. Bentar. Maaf, ini 18 bukan 8 ya. 18 dikali 155. Berapa teman-teman? 2.790 gram. Oke. Ini hasil TBBJ-nya. Oke. Ada yang benar? Kalau ada yang benar, jawabnya tolong di checklist. Kalau salah, ya dikasih silang. Ini kesadaran teman-teman semua, karena ini untuk mentes juga seberapa bisa teman-teman menjawab bentuk soal uji kompetensi yang akan keluar nanti. Oke, itu untuk soal pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua sama. Kenali dulu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ingat, baca pertanyaan vignette, tidak harus semuanya. Teman-teman cukup tahu bagian inti dari permasalahannya. Oke, kalau saya bacanya begini. Bidan di desa yang dipanggil oleh keluarga pasien ke rumah pasien, sampai di rumah pasien, didapatkan kondisi ibunya dalam skala 2 persalinan. Masa anamnesnya umurnya 35, G4, P3, A0, mukanya 38, persalinan yang lalu normal, dan darahnya 180, nadi 80, biasanya sekali dalam 10 menit, selama 40 detik, giginya 104, tampak
taktum jadinya pada posisi antero posterior di kurva. Mungkin teman-teman punya cara baca cepat tersendiri. Ingat, cara membaca cepat boleh berdasarkan diri sendiri, tapi dengan analisa yang tepat gitu. Oke. Opsinya ada A, memotor bokong sisi lateral, B, membawa pasien ke puskesmas Polmed, C, menggenggam bagian bawah dengan kain bersih, D, memasang infus sebagai antisipasi komplikasi tindakan, dan E adalah membiarkan bayi sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Oke, silakan jawab dan isi di lembar atau buku teman-teman semua. Oke, waktunya habis. Jawaban yang benar adalah E, membiarkan bayi lahir sampai tampak perut dan sebagian dada janin. Nah, kenapa jawabannya E? Begini, dalam persalinan itu mempertahankan presentasi bokong yang fisiologis itu ditunjang oleh yang pertama, bayinya tidak besar, yang kedua, multigravida, dan riwayat persalinannya normal. Yang ketiga, kondisi pasiennya dalam batas normal. Oke, teman-teman? Oke, untuk sementara saya bahas dua soal dan pembahasannya dulu. Mungkin untuk lebih lanjutnya, insya Allah besok. Kalau nggak ada kendala, saya usahakan tampil lebih baik. Karena ini udah malam juga. Mungkin ya lebih kurang penjelasannya seperti ini dulu. Mungkin belum ini ya, belum optimal. Karena ada beberapa juga yang saya skip gitu. Saya mencontohkan bagaimana saya menampilkan presentasinya dengan didukung dengan pen tabletnya. Oke, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.